Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rudi Wahyudi, Bidai Suara Madya Badiklat Pekan BPK, akan memaparkan skenario pembelajaran atau rencana pembelajaran Agenda 1 dalam rangka workshop calon fasilitator pelatihan kepemimpinan pengawas. Adapun tahapan pembelajaran Agenda 1 terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah pembelajaran mandiri atau self-learning selama 10 jam pelajaran. Di sini peserta akan membaca materi secara mandiri dan kemudian diberikan tugas untuk membuat sebuah esai tentang refleksi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi peserta di unit kerja masing-masing dari perspektif materi mata pelatihan Agenda 1. Tahap berikutnya adalah tahap e-learning. Terdiri atas 2 tahap. Yang pertama tahap sinkronus yang dilaksanakan selama 4 jam pelajaran terbagi atas 2 hari, masing-masing 2 jam pelajaran, dan sesi asinkronus selama 10 jam pelajaran yang terbagi atas 2 hari, di hari pertama selama 4 jam pelajaran dan di hari kedua selama 6 jam pelajaran. Dan kemudian di tahap ketiga adalah tahap pasikal selama 1 hari atau selama 12 jam pelajaran. Di tahap e-learning yang pertama, sesi pembelajaran akan dimulai dengan sesi sinkronus selama 2 jam pelajaran. Sini kita akan memulai dengan perkenalan membangun suasana pembelajaran yang kondusif dengan menggunakan hot issue yang tengah dibicarakan masyarakat saat ini sebagai pemantik untuk membangun suasana kelas yang menyenangkan. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab pengalaman self learning Agenda 1 dengan menyebutkan satu frasa atau kalimat ya. Di sini saya akan menggunakan link Google Form supaya apa yang disampaikan oleh peserta dapat terekam jejak digitalnya, yang dimana frasa atau kalimat itu mewakili hasil pembelajaran keseluruhan Agenda 1, dan kemudian peserta diminta untuk menjelaskan alasan mengapa memilih frasa atau kalimat tersebut. Lalu dilanjutkan dengan overview Agenda 1 dan keterkaitannya dengan kompetensi akhir pelatihan kepemimpinan pengawas. Dan kemudian dilakukan pendalaman dan penguatan materi Agenda 1 melalui pembahasan tugas esai yang sudah dibuat peserta, dan ini dapat dikaitkan dengan pilihan frasa atau kalimat dari sesi tanya jawab sebelumnya. Kenapa ini dilakukan? Karena ini biasanya menyangkut alam bawah sadar tentang apa yang paling menarik dari materi yang dipelajari oleh peserta dari materi yang sudah dipelajarinya di tahap self learning. Lalu di sesi sinkronus ini diakhiri dengan penjelasan tugas asinkronus di hari pertama dan hari kedua. Setelah sesi sinkronus 2 jam pelajaran, dilanjutkan dengan sesi asinkronus selama 4 jam pelajaran. Di sini peserta diminta untuk melakukan tugas secara individu mengenai etika, integritas, dan akuntabilitas dalam jabatan. Tugas yang pertama adalah peserta diminta untuk menguraikan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan Anda. Di sini digunakan skenario seperti ini agar peserta kembali menyadari apa yang sebenarnya menjadi tugas dan kewajiban mereka di dalam unit kerja yang atau jabatan yang saat ini tengah mereka ampu. Kemudian berikutnya adalah peserta diminta untuk menjelaskan konsekuensi etika, integritas, dan akuntabilitas untuk setiap tugas dan fungsi tersebut. Dan kemudian melakukan analisis terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, minimal 2 tugas atau fungsi tersebut yang masih belum memenuhi kriteria yang disebutkan sebelumnya, yaitu mana saja misalnya tugas yang masih bersinggungan dengan isu-isu etika, tugas-tugas yang masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sikap integritas, dan pelaksanaan tugas-tugas mana yang mungkin masih kurang dalam hal akuntabilitas. Nah, tugas ini dikumpulkan dalam bentuk infografis dan diubah ke dalam LMS dalam format PDF. Di hari kedua, sesi dimulai dengan sesi asinkronus selama 6 jam pelajaran, di mana peserta diminta secara berkelompok membuat sebuah artikel referensi publik dan pesan aksi bela negara. Yang harus dilakukan adalah yang pertama, peserta melakukan survei kepada masyarakat sekitar kantor, baik di dalam ataupun di luar kantor, mengenai preferensi bentuk aksi bela negara. Di sini diminta minimal respondennya adalah 10 orang. Lalu dari hasil survei tersebut dibuat artikel kreatif
aksi bela negara dengan mengadopsi hasil survei, dilengkapi dengan pesan aksi bela negara dari seluruh anggota kelompok. Hasil tugas dalam bentuk artikel diunggah ke sosial media atau website. Artikel dan link artikel dikumpulkan ke dalam LMS sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa artikel tersebut telah diunggah ke dalam sosial media yang mereka miliki. Lalu selanjutnya adalah ditutup dengan sesi sinkronus selama 2 JP. Di sini kita mulai membangun suasana pembelajaran kondusif, kemudian pembahasan tugas dari tugas individu dan tugas kelompok, di mana di sini akan dilakukan pendalaman dan penguatan materi agenda 1 melalui tugas-tugas tersebut. Di mana agenda 1 merupakan sebuah awalan bagi peserta yang pada akhirnya akan berkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3, yaitu memulai penyadaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, yang kemudian menjadi cikal bakal kesadaran tentang apa yang bisa diselesaikan atau dalam aksi perubahan yang akan dilakukan, bisa terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan di sesi e-learning ini. Dan sesi ini ditutup dengan penjelasan singkat agenda 2 supaya peserta memiliki pemahaman yang utuh terhadap keseluruhan pelatihan kepemimpinan pengawas ini, di mana setiap agenda saling berkaitan, dan agenda 1 merupakan fondasi utama untuk pembelajaran agenda selanjutnya. Di tahap klasikal, kita akan melalui pembelajaran ini selama 1 harian penuh atau selama 12 jam pelajaran dengan sesi-sesi yang dapat kita lihat secara keseluruhan seperti ini: membangun suasana pembelajaran kondusif, kemudian pendalaman materi agenda 1 melalui penonton video, tanya jawab, diskusi, tugas, dan sebagainya. Lalu juga ada penampilan aksi seni kreatif nilai-nilai Pancasila, dan ditutup dengan pemberian motivasi. Secara rinci akan kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuka sesi klasikal ini, di sini kita akan putarkan sebuah film pendek tentang pidatonya Bung Tomo. Nah, di sini kita akan meminta peserta untuk melakukan refleksi bagaimana pidato ini dilakukan Bung Tomo dengan semangat yang begitu membara, dan bagaimana pesan ini begitu terasa sampai hari ini. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana sebuah tindakan, sebuah perkataan, sebuah kepemimpinan itu bisa sangat efektif apabila segala sesuatu itu dilakukan dengan hati dan sikap yang bersungguh-sungguh. Lalu untuk refleksi selanjutnya kita akan melakukan sebuah permainan lorong waktu. Nah, di sini kita namakan pemaknaan pelajaran waktu sejarah, di mana peserta akan diminta untuk melakukan permainan imajiner dalam pikiran masing-masing, di mana kita akan mulai dengan situasi hari ini, lalu peserta diminta membayangkan untuk mundur ke masa lalu. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan penting yang akan kita tanyakan: apa yang akan diperbaiki oleh peserta di masa lalu jika diberi kesempatan untuk mengulang waktu? Nah, peristiwa masa lalu ini, kalau seandainya dalam permainan imajiner ini kita perbaiki, maka selanjutnya kita akan bisa melihat, membayangkan, mengimajinasikan bagaimana keadaan hari ini setelah masa lalu itu diperbaiki. Oleh karena itu, di sini kita akan bermain dengan sebuah harapan bahwa masa depan yang terjadi itu akan menjadi lebih baik. Makna dari permainan ini adalah bahwa segala sesuatu adalah cikal bakal dari masa depan. Masa lalu adalah cikal bakal terjadinya hari ini, dan hari ini adalah cikal bakal terjadinya masa depan. Nah, dalam permainan ini kita akan memberikan atau mendorong sebuah kesadaran kepada peserta bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah cikal bakal dari masa depan yang akan dicatat oleh generasi yang akan datang sebagai sebuah sejarah. Lalu berikutnya adalah pembahasan sebuah artikel ya, yang berjudul Kucha Futbala. Ini adalah sebuah cerita di mana sebuah tim sepak bola Yugoslavia itu tidak hanya berlatih teknik, tetapi juga sesi pelatihan diwarnai dengan sesi nonton film sejarah. Nah, ternyata
dengan membangkitkan sejarah kebesaran sebuah bangsa, itu membangkitkan semangat yang luar biasa bagi para pemain yang pada akhirnya tim ini mampu menjuarai kompetisi yang mereka ikuti. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan pemutaran film sejarah Indonesia. Nah, di sini kita juga akan meminta peserta untuk melakukan refleksi tentang value kepemimpinan yang terjadi selama masa sejarah yang dialami oleh bangsa Indonesia. Dari sejak zaman kerajaan-kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan sebagainya. Lalu, kita mulai bergerak ke masa kini. Bagaimana masa ini mencatat segala sesuatu dari masa lalu sebagai sebuah sejarah. Di sini kami sebagai fasilitator akan menyampaikan storytelling tentang diorama yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia. Dan di situ kita akan melakukan pemaknaan proses sejarah dengan nilai bela negara dan kepemimpinan Pancasila, di mana kita akan mengajak kepada peserta bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah tidak pernah lepas dari sebuah perhatian publik, di mana setiap orang akan memberikan pemaknaan terhadap masa lalu. Hanya saja, semua bisa terjadi manakala terdapat peninggalan atau arsip atau archive. Maka dari itu, di sini juga kita akan mengajak pada peserta untuk menyadarkan diri tentang apa legasi yang akan kita tinggalkan untuk generasi berikutnya, agar apa yang kita lakukan saat ini dicatat oleh generasi yang akan datang sebagai sebuah sejarah. Dari hasil storytelling tentang diorama itu, peserta akan diminta untuk menggambarkan nilai value kebangsaan yang diyakini dalam sebuah flipchart secara kolaboratif dan kemudian menyebutkan value tersebut untuk menjadi value yang dijadikan keyakinan atau dasar bagi setiap kelompok dalam tindakannya. Nah, lalu sesi ini dilanjutkan dengan sesi konfirmasi dengan permainan mencari tokoh idola atau tokoh pahlawan yang ada dalam pecahan uang rupiah. Nah, setelah tadi berdiskusi secara kelompok, maka kita akan persilahkan peserta untuk mencocokkan siapa saja tokoh yang ada dalam pecahan uang itu yang nilai-nilai dirinya sesuai dengan nilai-nilai dari yang diyakini oleh peserta, disertai dengan alasannya. Ya, di sini jadi sesi ini adalah sebuah sesi di mana peserta diminta untuk flashback, melihat ke belakang tentang apa yang dilakukan oleh orang di masa lalu untuk menjadikan bekal bagi mereka bahwa sebuah nilai yang diyakini adalah sebuah landasan fondasi yang sangat dibutuhkan untuk membuat sebuah perubahan di masa yang akan datang. Nah, kemudian sesi yang berikutnya adalah pemutaran video Pancasila sebagai manual bangsa. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana sebuah cara pandang terhadap Pancasila, di mana Pancasila ini merupakan sebuah pemikiran yang sangat luar biasa dari para pendahulu bangsa, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kemudian menjadi dasar bagi sila-sila selanjutnya, di mana cita-cita terakhir dari bangsa ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari pemutaran video ini, kita akan memberikan peserta sebuah tugas untuk melakukan penampilan aksi seni kreatif dari nilai-nilai Pancasila. Jadi peserta akan diberikan skenario, ya, skenario pengamalan sila-sila dari sila pertama, sila kedua, dan sampai dengan sila kelima. Dan peserta disilahkan untuk melakukan aktivitas outdoor, untuk berdiskusi dengan sesama anggota kelompok yang lain untuk memutuskan dan berlatih seni kreatif seperti apa yang akan mereka tampilkan. Setelah sesi ini selesai, maka kemudian kita lanjutkan dengan pemutaran video motivasi, juga sekaligus sebagai pengantar materi agenda 2. Di mana di dalam video ini kita akan melihat sebuah pembelajaran yang luar biasa, bagaimana seseorang mampu membuat sebuah perubahan dengan mengabaikan perbedaan, di mana semua orang saling tolong-menolong, baik itu satu agama, beda profesi, tanpa harus terkungkung dalam sebuah kotak dari siapa mereka. Di sini ada banyak relawan dari berbagai macam profesi yang dilatih untuk menolong
orang-orang yang terkena serangan jantung. Ya, di sini kita akan melihat sebuah korelasi yang sangat baik, bagaimana sikap mental, bagaimana sebuah integritas, bagaimana sebuah kepemimpinan mampu mendorong sebuah perubahan yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Sehingga pada saat sesi penutupan pembelajaran, di sini kita akan sama-sama berkontemplasi, membayangkan tentang apa yang akan kita lakukan, akan memberikan senyum kepada orang-orang yang kita layani. Sehingga pada akhirnya, sesuai dengan kompetensi yang akan dibangun dalam pelatihan kepemimpinan pengawas, adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Demikian skenario pembelajaran yang bisa saya sampaikan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.